varian Omikron berdampak pada ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Apakah dengan kenaikan kasus ini Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga? Kami bahas bersama Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan yang juga merupakan juru bicara vaksinasi COVID-19, serta Kusmedi Priharto, Wakil Ketua Persi Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. Selamat malam Pak Kusmedi dan juga Ibu Nadia. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, dengan kenaikan kasus COVID-19 satu pekan terakhir, apakah artinya Indonesia sudah masuk ke gelombang ketiga, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat ya, peningkatan kasus ini yang cukup signifikan terjadi dalam terutama 10 hari belakangan ini. Artinya kita tahu dari angka kita yang 200 menjadi 500, 800, kemudian 1000, sempat pada angka 2000, 3000, 4000, 8000, kemudian 10.000 menyentuh ya 12.000, turun sedikit 11.000 sekian, dan rasanya hari ini mencapai angka 16.000. Kalau kita melihat polanya ini adalah pola transisi daripada Omikron. Nah, apakah ini artinya kita sudah memasuki gelombang ketiga? Ini kita masih terus lihat karena untuk menilai sebuah adanya gelombang epidemiologi itu ada jumlah kasus yang harus kita lihat rentang waktu ya, dan berapa kali peningkatan kasus terjadi. Jadi kita akan lihat dulu ya, kita tunggu karena baru 10 hari tentunya, dan kasusnya 16.000 ya. Kalau kita ingat kita pernah mencapai puncak kasus pada angka 54.000. Jadi potensi gelombang ketiga itu sudah terlihat dengan adanya peningkatan kasus, tapi peningkatan kasus ini umumnya baru terjadi terutama di provinsi-provinsi besar di Jawa Bali. Oke, peningkatan kasus ini lebih karena ada transmisi lokal atau memang karena penggenjotan tracing dan juga testing yang dijalankan? Dan lalu bagaimana juga kesiapan jika nantinya ke depannya angkanya terus mengalami tren kenaikan, antisipasinya seperti apa, Bu Nadia? Iya, yang pasti peningkatan kasus ini adalah terjadi dikarenakan kita tahu adanya varian Omikron yang jelas ya, ini di banyak negara merupakan penyebab terjadinya lonjakan kasus yang sangat signifikan. Dan pola ini tentunya sedang kita lihat ya, apakah pola ini menunjukkan bahwa kita dominasi daripada peningkatan kasus Omikron, atau karena masih ada varian Delta juga yang menjadi penyebab peningkatan kasus ini. Tapi kalau kita melihat polanya di mana jumlah kasus positif banyak, tetapi banyak kalau kita melihat jumlah yang sebenarnya sakit berat ataupun yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu sebenarnya lebih kecil ya kalau kita bandingkan dengan varian Delta. Jadi kalau kita lihat ciri-cirinya mengarah kepada varian Omikron ya. Oke. Ini yang tetap menjadi kewaspadaan. Oke, bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur atau bor kita, Bu Nadia? Ya, tadi kami sampaikan ya bahwa kalau kita melihat bor secara nasional itu saat ini 16%. Tapi di sisi lain memang ada beberapa provinsi yang kalau kita lihat memang terlihat bahwa seperti DKI Jakarta itu bornya tinggi. Ini dikarenakan memang DKI Jakarta belum mengkonversi seluruhnya tempat tidur perawatan yang tadinya memang ditujukan untuk COVID ya, tapi karena di bulan September itu kasus COVID sudah sangat rendah sehingga kembali difungsikan untuk menerima ataupun merawat pasien-pasien dengan penyakit non-COVID. Nah, jadi ya, ini memang artinya sudah harus dilakukan yang dipastikan bahwa nanti kalau memang terjadi peningkatan kebutuhan kasus, sebenarnya DKI Jakarta sendiri masih bisa mampu untuk meningkatkan tempat perawatannya atau tempat konversi bornya ini sampai dengan 2 kali lipat. Oke, baik. Saya akan ke Pak Kusmedi. Pak Kus, tadi Bu Nadia sudah sampaikan bahwa kalau untuk nasional 16% kurang lebih, tapi di DKI Jakarta memang mungkin relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, walaupun kalau di total atau dilihat belum dikonversikan semuanya. Tapi tentu harus ada strategi, tentu harus ada antisipasi, karena mengingat puncak dari varian Omikron ini diperkirakan ada di bulan Februari ini, Pak Kus. Iya, betul memang tadi Bu Nadia sampaikan, jadi kalau nasional di 16%, kalau DKI sepertinya mendekati 20%, dengan kapasitas tempat tidur sekitar 5.300, yang sebenarnya disiapkan sekitar 11.000 untuk tempat tidur semuanya, ditambah sekitar 600 untuk tempat tidur ICU ya. Jadi untuk strategi kita memang mengharapkan masyarakat tidak panik ya, dan tidak trauma dengan kondisi kejadian yang kemarin-kemarin, karena pada Omikron memang cenderung lebih ringan, walaupun harus tetap perhatian ketat bahwa
kalau tidak ditangani dengan baik tentunya akan menjadi lebih berat. Jadi kita berharap kalau ringan pun segera berobat supaya segera mendapatkan penanganan. Atau kalau enggak pakailah aplikasi Peduli Lindungi supaya mendapatkan obat-obat yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang nantinya akan dikirim ke rumah masing-masing. Oke. Dan memang harapan kita karena Omikron ini biasanya lebih ringan dan tidak lama, maka turnover daripada pasien di rumah sakit itu lebih cepat sehingga tidak menumpuk seperti waktu Delta. Delta, oke. Artinya pasien sekarang yang dirawat atau mendapatkan perawatan di rumah sakit lebih banyak pasien yang bergejala ringan ke sedang atau sedang ke berat, Pak Kus? Ya, memang masih campur ya. Mungkin kalau dipresentasikan mungkin malah memang masih agak lebih banyak yang ringan ke sedang karena trauma mungkin ya mereka. Karena kalau mereka harus melakukan isolasi mandiri di rumah pun kadang-kadang rumahnya itu tidak memungkinkan untuk dia melakukan isolasi mandiri. Apalagi mungkin kalau di rumah itu ada lansia yang punya komorbid, punya anak-anak dan sebagainya. Mereka juga takut kalau sampai menulari itu. Nah, upaya-upaya ini memang kita perlu supporting kepada masyarakat agar supaya masyarakat menyadari bahwa sebenarnya kita bisa menangani dengan lebih baik. Oke.